Halo, selamat datang di channel Ngasih Manfaat. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah berkunjung dan menonton video ini. Semoga isi video ini bisa bermanfaat, dan bisa berguna bagi yang membutuhkan. Oke. Nah, kita lanjut aja ke videonya ya. Di sini saya akan bahas bagaimana otorisasi partner bisnis dalam konten bermerek Facebook. Oke. Karena pada video sebelumnya kita sering ngebahas tentang di posisi sebagai konten kreatornya. Nah, di sini kita ngebahas tentang partner bisnisnya atau yang mempunyai merek atau brand bisnis itu. Oke, kita lanjut aja ya baca penjelasannya agar kita lebih tahu jelas apa sih peraturannya, itu aja. Otorisasi partner bisnis. Oke, selain itu beberapa kategori mengharuskan otorisasi terhadap partner bisnis yang memsponsori konten bermerek sebelum mempromosikan layanannya. Jenis partner bisnis berikut ini memerlukan pra-otorisasi tertulis dari Meta sebelum menggunakan konten bermerek. Jadi kurang lebihnya yang saya tangkap, selaku brand atau merek itu jika ia ingin mempromosikan harus mengotorisasikan dulu ya jenisnya ya, dan memerlukan pra juga secara tertulis ya, pra-otorisasi secara tertulis dari Meta ya, seperti itu. Dan otorisasinya itu ialah pertama itu layanan dating. Apa itu? Partner bisnis harus menerima izin tertulis dari Facebook untuk mempromosikan layanan jalan bareng online. Ya, postingan konten bermerek harus ditargetkan kepada pengguna berusia 18 tahun ke atas. Nah, yang kedua, judi dengan uang nyata. Partner bisnis dan kreator atau penerbit harus menerima izin dulu. Nah, kalau untuk yang ini ya, jadi keduanya harus menerima izin dulu secara tertulis dari Facebook untuk mempromosikan judi uang nyata. Postingan konten bermerek harus ditargetkan kepada pengguna berusia 18 tahun ke atas dan dibatasi untuk yurisdiksi yang telah memberi izin. Nah, lalu juga ada apotek ya. Mitra bisnis harus memiliki sertifikat legit script dan menerima izin tertulis juga dari Facebook untuk mempromosikan apoteknya, seperti itu. Nah, yang keempat, obat dengan resep dokter ya. Mitra bisnis harus mengajukan izin ke Facebook untuk mempromosikan obat dengan resep dokter. Ya kan, entitas berikut memenuhi syarat untuk mengajukan izin ke Facebook. Apotek online, penyedia layanan telehealth dan produsen obat-obatan ya, dia itu harus mengajukan izin dulu. Periklanan bisa mempelajari cara pengajuan izinnya di sini. Bisa kalian klik di situ ya, ingin lebih jelasnya. Lalu postingan konten bermerek yang mempromosikan obat dengan resep dokter harus dibatasi untuk orang berusia 18 tahun ke atas dan hanya diizinkan di Amerika Serikat, Selandia Baru dan Kanada. Artinya negara kita Indonesia masih belum. Promosi obat dengan resep dokter dilarang di luar lokasi tersebut. Jadi baru beberapa negara ya, belum banyak negara. Oke, yang kelima, produk dan layanan cryptocurrency. Partner bisnis harus menerima izin tertulis dari Facebook untuk mempromosikan produk dan layanan cryptocurrency. Jadi lebih ke harus izin dulu lah kalau sebagai mitra bisnis ya. Nah, yang keenam ada pusat pengobatan narkoba dan alkohol. Partner bisnis harus mendapatkan sertifikasi legit script dan menerima izin tertulis dari Facebook untuk mempromosikan pusat pengobatan narkoba dan alkohol. Oke. Nah, yang terakhir nih, pemerintahan, pemilu dan atau politik. Pejabat pemerintah terpilih dan ditunjuk, kandidat politik, partai politik, dan komite politik saat ini tidak boleh menggunakan konten bermerek. Ya, namun di Amerika Serikat, fitur konten bermerek bisa digunakan di postingan konten bermerek jika partner bisnis telah mengotorisasinya untuk menjalankan iklan tentang isu sosial, pemilu, dan politik. Ya, balik lagi, ini hanya bisa di Amerika Serikat. Itu pun dia harus ada izinnya dulu gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada 7 penjelasan dari pihak Facebook mengenai otorisasi partner bisnis ya dalam konten bermerek Facebook. Kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.